Qala Abu Musa, berkata Abu Musa, ya Rasulullah, abtina fi sarabaini kunna tasna'uhuma bil Yaman. Ya, Abu Musa Asy'ari diutus ke Yaman. Dia di sana, kata dia, ini ada orang buat minuman di Yaman. Ini namanya enggak seperti yang ada di negerinya. Makanya ditanya Rasulullah, coba kasihlah keputusan kepada kami fi sarabaini, pada ini dua macam minuman. Nasna'uhuma bil Yaman, yang kami buat itu di Yaman. Yang pertama albita, yaitu rendaman madu. Madu nih yang ini direndam. Wa minal asal, yaitu daripada kita kata madu. Yang buyun bazu hatta yastada, yang diperas nanti sampai kita kata itu benar-benar kita kata sudah sampai kita kata itu manisnya dan kadar apa ukurannya. Wal mizru, dan juga disebut al mizr, wa huwa min az-zurrati wasyairi yunbazu hatta yastada. Itu kita ada dari kita kata apa namanya itu dijawut apa namanya itu jelai, dijawut dan jagung. Kita di sini minum begini kan paling kalau kita kan dari tape segala macam. Ini minuman di sana itu bahannya dari jejawut yang direndam dan jagung. Sampai kita kata nanti benar-benar kita kata itu apa? Udah benar-benar sampai kita kata perasan. Jadi Rasulullah ini ngomong singkat. Makanya di sini qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad utiya jawami al-kalim bi khawatimi. Dan adalah Rasulullah SAW sungguh diberikan kepada dia itu jawami al-kalim bi khawatimi. Itu omongan yang sedikit, kalimatnya sedikit, tapi maksudnya begitu banyak, begitu padat, begitu luas. Makanya di sini disebut kullu muskirin haram. Itu yang memabokan mau cair kayak mau padat kayak atau kita kata melembek, udah masuk namanya kullu muskirin haram. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi kita bersabda, kullu muskirin haramun, rawahu Muslim. Setiap yang memabukkan itu haram. Bentuknya apa aja? Nah, makanya nih kullunya kullu bukannya kulul ba'di. Kalau kulul ba'di, nah itu samanya kullu bid'atin dolalah, tapi kalau semua bid'ah. Terus ini kullunya kullu memang semuanya mabukin itu adalah haram. Baik yang cair bendanya maupun yang padat, maupun kita kata yang bentuk kita kata biji-bijian, semuanya itu kita kata haram dikonsumsi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma askara kasiruhu fa qalilu haram. Apa yang sedikit, ma askara kasiruhu, yang membuat mabukin banyaknya, fa qaliluhu haram, maka sedikitnya pun haram atas dasar segi tadi maknanya. Pokoknya kalau banyak mabok, misalnya banyak baru mabok, 13 baru mabok, seloki kagak, itu seloki juga haram. Kan kagak mabok, bukan masalah kagak maboknya, haramnya ini mah apa? Haramnya ini. Jadi ma'askara kasirhu faqul haram. Yang kalau diminum banyak jadi mabok, yang sedikit pun haram karena tadi bendanya, atas nama bendanya. Jadi ya udah tukang, udah kawakan, botol ganteng aja. Kalau yang baru-baru seroki, lah habis kepalanya bermuter, jadi haram. Benar kan begitu. Apa sedikit mah ya jajalin, dia baru juga gue lupa udah muter malahnya. Kagak aja sama dia kagak pernah ngopi, minum kopi, wah kamu bisa tidur malam, udah mah cuma gue lupa. Dia kopi setekoan aja. Karena udah biasa. Nah ini jadi bandingannya. Jadi meskipun kagak mabok, dia kata sedikit haram karena zatnya tadi yang haram, bukan karena maboknya. Kalau nggak maboknya mah enak aja. Jadi sih orang udah tukangnya. Iya, ganteng aja dia lah. Kalau kita yang baru-baru atau jarang-jarang, jadi misalnya kita pengen jajalin, tapi jangan sampai jajalin begini sih rasanya lah enak. Kata dia biasanya begitu, baru sekali dapat terusan dah. Walam yufarriq sallallahu alaihi wasallam baina nau'in wa nau'in.
Bikaunihi ma'kulan aw masruban. Ala anna al-khamra qad yustana'u biha yakni al-uzza. Dan Rasulullah tidak membedakan antara macam dan macam. Jadi jenisnya dan macam Rasulullah nggak bedain tuh. Bikaunihi ma'kulan aw masruban. Karena keadaannya itu barang-barang yang memabukkan itu ada yang minum, ada yang dimakan. Ala anna al-khamra qad yustana'u biha yakni al-uzza. Juga atas dasar bahasanya khamar kadang-kadang itu dibuat dengan dia akan roti campuran buat bikin roti ada campuran untuk khamar. Nah ini kadang-kadang dari situ bukan karena lah kan terhilang udah kagak ada tuh khamarnya, tapi atas dasar zat bendanya ini itu ada di situ. Nah ini bentuk-bentuk makanan yang kita konsumsi pun ya kadang-kadang dicampurkan dengan model-model begini alasan supaya tahan lama, supaya lebih lezat, supaya ini. Itu kan ada bumbu kalau kagak pakai ini kagak sedap. Kan masa ada yang pakai daun ganja ya supaya sedap katanya begitu. Tapi bukan karena sedapnya, karena ini kan tetap Rasulullah enggak kata ya mau sedikit mau banyak macam-macamnya enggak disebut. Cuman itu tadi kullu muskirin haram, setiap yang mabukin itu haram, yang sedikitnya kalau banyak mabukin makanya sedikit pun itu haram. Nah, kita kalau dibuka keran dibuka dikit, iya sedikit mengapa-apa buat obat buat kesegaran. Lama-lama kita ketagihan terus sampai yang namanya tadi bahasanya sekali dua kali, terusan biasanya kalau terusan membentuk kita akan berdiri. Kayak dulu ada ulama tabi'in namanya Urwah bin Zubair. Ini Urwah bin Zubair punya penyakit kalau bahasa sekarangnya liver juga karena gula juga. Jadi ini karena dia pada saat itu ada di tempat kita kata Walid bin Abdul Malik sang khalifah. Ini dipanggillah kita kata itu bicara kita tabib tim supaya dioperasi dipotong karena ini kalau nggak dipotong bakal habis. Kata tim yang bakal ngerjain ini, ya saya coba tolong minum air sedikit untuk menghilangkan. Kalau kita, iya, beda daripada sakit, ini pembiusan, mau bahasa kalian pembiusan. Jadi kata dia, aku tidak mau minta tolong untuk diriku dengan hal-hal yang terlarang. Jadi itu ditolak. Lama-lama lagi, jadi tawarannya ini supaya ini dipotong agak sakit, ya. Mesti bahasa kasarnya ini dipegangin oleh orang banyak. Kata dia, kenapa ini berat urusannya? Iya, kan bukan kayak sekarang pakai namanya kalau operasi begitu alatnya. Zaman dulu. Jadi kata dia, kata Urwah bin Zubair, biarkan aku ingat kepada Allah selama ini pelaksanaan pemotongan kaki aku. Dan kaki aku belum pernah ini aku gunakan buat maksiat. Jadi itu orang yang tadi bakal megain kakinya supaya dia kagak teriak-teriak, ditolak juga. Sampai itu tadi, ketika itu kita akan dilaksanakan, karena begitu khusyuknya dia dalam zikir kepada Allah Taala. Itu sama dia ya bahasa kasarnya Allah tolong, nah sampai namanya sakit yang namanya mungkin dirasakan oleh orang-orang yang mungkin ya derajatnya beda dengan dia. Walaupun sekarang kan buat pembiusan udah nggak ada cara lain lagi. Kalau operasi kalau dibius, wah ulung, sakit udah kayak udah dijeritan, aduh, buat macam-macam dah. Udah nggak ada obat lagi tuh, melainkan mesti begitu untuk menghilangkan nyeri aja. Karena kedaruratan, karena keterpaksaan. Wa hadhil hasisatu qad tuzamu bil ma' wa tusrabu. Dan ini hasisah tadi daun kita kata namanya tatawarukul kunab, kadang-kala itu dilelehkan, artinya itu tadi kita kata dilarutkan dengan air dan diminum kayak orang minum pel gitu. Wal khamru yusrabu wa yukal. Dan khamar itu bisa diminum dan kadang-kala kita kata dijadikan makanan. Wal hasisatu tusrabu wa tukal. Dan hasisah tadi ya semacam kita kata daun-daun rumputan
itu diminum dan kita katakan kalau dimakan dengan cairan ini dengan makanan juga campuran. Wa inna ma lam yazkurha ulama li annaha lam takun ala ahdi salafil madi. Dan hanya saja sesungguhnya ulama ini kagak nyebut ini hukum kunam tadi ya banju li annaha lam takun ala ahdi salaf al madi karena belum ada pada masa ulama-ulama yang hidup pada masa itu. Wa inna ma hadatsat fi maji Tatar bila di Islam dan ini hanya saja itu baru ada nih ketika datangnya bangsa Tartar tuh. Ini kali ini mau nyerbu Baghdad dia minum mabuk dulu, makanya orang yang namanya atas dasar masih hidup semua dia bunuh nih sama Tartar. Ya, termasuk kita katanya tragedi yang kagak boleh dilupakan. Iya, karena ya bahasa kata ini kejayaan Islam pada masa kita kata bahasa ini hancur oleh Tartar oleh bangsa Tartar yang dia jeniskan. Mongol itu pada tahun 700 Hijriah dia datang bawa yang namanya kunab dan bawa Tatar. Dan bawa kita kata tadi apa? Hasis. Dulu nggak pernah ada itu. Karena datangnya dari luar rata-rata begini. Masa dari Aceh yang mungkin ada di Aceh mungkin dulunya nanam di orang Belanda bawa kemari. Ya. Yang dipikir harganya mahal dia tanam kemari. Ntar dia orang berusak ditinggal tuh. Itu yang mengenalin itu bangsa Tartar karena negeri Islam. Makanya ini kalau kita baca sejarah peradaban ini gara-gara orang munafik nih ya, yang kita kata menteri yang pengen jadi jabatan bersekongkol dengan Mongol dengan demiskan, akhirnya hancur nih Baghdad. Itu Aqom itu perdana menteri yang menginginkan jabatan kekuasaan dia berkelompok dengan Tartar, tapi dia lebih cerdas, dia bangsa lu aja lu bohong-bohongin, lu khianatin sampai lagi gua ntar belum sampai nikmati jabatannya dia bunuh nih Al-Qom. Ya. Tapi yang menjadi catatan dimanapun kita kata orang munafik akan membawa kita kata kerusakan. Makanya Nabi itu perintahkan supaya dibaca surah Al-Munafikun hari Jumat, malam Jumat supaya itu tadi orang munafik, biar ya biar dia rasain tuh akibat kita kata perbuatannya. Waqad qila kopi wasfiha sihran. Dan sungguh dikatakan dalam menyipati ini tadi daun kunab dan kita kata itu tadi daun kita kata apa namanya hasis. Fa'akiluha wa zari'uha halalan fatilka ala saqi musibatan. Wallahi ma farha iblisu bimisli farhihi bil hasisati li'annahu tuzayyinuha bil anfusil khasisati fastahalluha wastarqasuha kulli man ya'kulu hasisata jahannam istafi akliha bi akbahi ansyi qimatul mar'i jawharun la yabali maza ya akhul jahli biktahu bi hasisi kulli man yaqulul hasisata jahla istafi akliha bi akbahi ansyi qimatul mar'i jawharun falimadza ya akhul jahli biktahu bi hasisi. Yang katanya ayat fa'akiluha wa zalimuha halal. Maka makanya ini bahasanya ini jadi apa? Rayuan dia. Fa'akiluha wa zalimuha halal. Makanya ke nanamnya itu halal. Fatil kala saki musibatan. Maka itu artinya dia mendapat dua kecelakaan, dua musibah. Wallahi ma fariha iblisu bi farihi bil hasyah. Maka demi Allah tidak ada iblis bergembira seperti bergembiranya dengan adanya hasisah tadi, adanya rumputan atau kita kata kunam tadi. Li'annahu tuzayyinuha lil anfusil khasisah. Karena iblis riaskan dia itu tadi bagi jiwa-jiwa yang kotor. Riasin dia kotor. Gak apa-apa, boleh, dan sebagainya. Itu udah musibah tuh. Ini iblis gembira, nggak ada lagi dia lebih bergembira ketika ini dia bisa tuh riaskan orang dengan kita kata apa, minum atau makan yang memabukkan tadi bagi jiwa-jiwa yang kotor.
Fastahalluha wastarkhasuha. Maka mereka menganggap halal dan menganggap ini murah. Nah, murah ya. Dan ini halal boleh. Nah, ini yang Nabi kata, nanti la yasrobanna min ummati al-khamra yusammunaha bi ghairi ismiha. Nanti di akhir zaman tuh umat aku bakal minum khamar tapi mereka nyebutnya bukan khamar. Ini mau bukan kagak mabuk. Nah, ini yang iblis pengen ini begini jadinya. Kulli man ya'kulul khashisyata jahlan. Katakanlah bagi orang yang makan kita kata tadi asyisya tadi, benda-benda atau kita kata tadi tumbuhan tadi karena bodoh. Istabi akliha bi akbahi asyik. Engkau hidup dalam makannya kita kata dengan seburuk-buruk kehidupannya. Jadi makan gituan itu tadi, konsumsi kita kata daun-daun tadi itu kita kata sama aja hidup dia kita kata dalam hidup yang terburuk. Qimatul mar'i jauharun, nilai seseorang itu kita kata permata. Nih kita punya akal jauharun itu permata yang tidak ada nilainya tuh, kita tidak bisa dinilai dengan harga. Kita kan dikasih akal apa banyak. Kalau ente punya harta berapapun, siapa tuh? Sebulan, gila dah. Nah, perempuan cakep gadis, iya kayak apa? Bang, ya gila dah. Makanya itu jauharun permata tuh yang kita tidak bisa nilai. Falimadza ya akhu jahli bi tahu bi hasisi. Maka kenapa wahai saudara kita kata yang bodoh, engkau jual tuh kita kata permata tadi yang mahal berakal dengan kita kata tadi daun hasis daun permata. Kita pikirin, iya. Kalau kita kata benar-benar kita kata dijual dengan apa? Dengan kita kata minuman tadi. Ini yang kalau ngancurin satu bangsa juga memang udah kasih aja gituan, tapi lama-lama dia kalau mikir, ya ntar juga dia apa ngayal mulu, rawang mulu, kagak mau disuruh kerja kagak mau. Ya enggak, kalau ngancurin bangsa kasih aja tuh model-model gitu.